Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad. Fatih lima ughliq wal khadim lima sabaq nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال عليه الصلاة والسلام لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أن يكون رمضان السنة كلها. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ma'asyar habaib al-muhtaramin, ma'asyar ulama al-azzaa, ma'asyar hadirin wal hadirat ummat habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang ini di penghujung daripada bulan Ramadan, yang malam ini adalah malam yang ke-30 di bulan Ramadan, dan tadi sudah mengadakan sidang itsbat bahwa besok ada akhir daripada bulan Ramadan, yaitu ke-30. Kemudian kita akan masuki malam lebaran dan hari lebaran Idul Fitr, menunjukkan bulan Ramadan bulan yang paling mulia, bulan yang paling istimewa, sayyidul syuhur Ramadan. Tinggal beberapa saat lagi akan meninggalkan kita bersama. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah, baik salatnya, puasanya, zakatnya, dan semuanya amal ibadah kita yang sudah lewat maupun sekarang dan yang akan datang. Semua dosa-dosa kita kecil maupun besar, sengaja maupun tidak sengaja, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diberi sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah, sehingga dapat Ramadan di masa-masa yang akan datang, sinin ba'da sinin wa awaman ba'da awam, ma'al lutf wal afiyah was salah al aqibah. Amin 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 ya rabbal alamin. Ramadan bulan yang paling mulia, Ramadan bulan yang paling istimewa, apalagi 10 hari yang terakhir ini paling mulia, paling istimewa. Lihat baginda Rasulullah SAW, ahyal laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa syahada al-mi'zar. Beliau Rasulullah SAW ahyal laila, menghidupkan satu malam penuh ibadah kepada Allah. Baginda Habibina Muhammad SAW, beliaulah yang mengetahui keadaan dunia, beliaulah yang mengetahui alam kubur, beliaulah yang mengetahui jannah, beliaulah yang mengetahui tentang api neraka. Beliau yang paling dicintai Allah, makhluk yang paling mulia, paling istimewa, Habibuna Muhammad SAW. Maula salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi, khairil khalqi, paling baiknya makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai disebutkan dalam pasal yang pertama oleh Al-Habib Ali radhiyallahu anhu arda bin Muhammad Al-Habsyi dalam kitab Maulid Sayyidud Durar, beliau mengatakan arsala ilaihim ashrafa khalqi wa ajalla abidihi rahmah. Masya Allah. Allahumma sallu ala nabi, sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Keutamaan yang luar biasa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barik alaihi. Farsal ilaihim ashrafa khalqi, ashrafa khalqi,
paling mulianya makhluk Allah yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, yang diutus oleh Allah untuk hambanya adalah paling mulia, paling istimewa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Imam Subki radhiyallahu anhu menyebutkan tentang kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahu nabiyul anbiya wal anbiya nuwabuh. Innahu nabiyul anbiya, beliau Rasulullah SAW nabiyul anbiya, nabinya para nabi-nabi, wal anbiya nuwabuh, nabi-nabi lain hanya naib saja, pengganti saja, sementara saja. Yang mana paling mulia, paling istimewa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallam wa barik alaihi wa ala alihi. Beliau yang mengetahui keadaan dunia, beliau yang tahu keadaan dunia, beliau yang mengetahui keadaan alam kubur, beliau yang mengetahui tentang jannah, beliau yang mengetahui tentang api neraka. Kita bisa mengetahui segala-galanya adalah berkat Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan pelajaran Rasulullah SAW langsung. Allah Ar-Rahman 'allama Al-Quran. Allahumma shalli alaihi. Ar-Rahman, Allah 'allama Al-Quran, yang memberikan pelajaran Al-Quran itu Habibina kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kalau kita mengetahui keadaan Rasulullah, mengetahui Rasulullah, makin tambah cinta kepada Habibina Muhammad sallallahu. Man arafa Rasulullah ahabbah, wa man ahabbahu adha'ah, wa man adha'ahu faqad adha'a Allah, wa man adha'a Allah adkhalahu Allah al-jannah bi rahmatih. Siapa yang mengetahui keutamaan Habibina Muhammad sallallahu, pasti akan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta dengan Nabi dibuktikan dengan ketaatan kepada Habibina Muhammad sallallahu. Kalau kita betul-betul cinta Nabi, otomatis mentaati Nabi sallallahu. Faman idda'a al-mahabbata min ghairi ta'atin fad'awahu batilatun la tuqbal. Siapa orang yang mengaku dirinya cinta dengan Nabi sallallahu, kemudian tidak dibarengi dengan ketaatan kepada Nabi sallallahu, cinta palsu gagal diterima. Na'udzubillah min. Cinta dengan Nabi membawa ketaatan kepada Nabi. Taat dengan Nabi berarti taat dengan Allah. Man yuti'ir rasula faqad adha Allah. Ini dalam Al-Qur'an Al-Karim. Man yuti'ir rasula dengan fi'il mudhari, faqad adha Allah dengan fi'il madhi. Didahulukan dengan kalimat qad. Qad kalau masuk fi'il madhi, ulama kita mengatakan lit tahqiq, bahwa qad masuk fi'il madhi, faqad adha Allah. Barang siapa yang mentaati Nabi kita Muhammad SAW, berarti taat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang taat dengan Allah, niscaya nanti di hari akhirat kelak akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Mudah-mudahan betul-betul kita cinta dengan Nabi SAW. Mudah-mudahan betul kita mentaati Nabi SAW, menjadi idola kita. Mudah-mudahan kita bisa berziarah kepada Habibina SAW. Man zara qabri wajabat lahu syafa'ati. Mudah-mudahan kita bisa bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa secara Allah berkali-kali dengan Habibina Muhammad SAW. Ketika meninggal dunia dicabut roh kita, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dibimbing oleh Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihadir oleh Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wa malaikat Jibril alaihi salam. Mudah-mudahan kuburan kita jadi raudhah min riyadil jannah. Kita dapat syafaat Habib kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah, di bawah bendera Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimasuk ke dalam jannah bighairi hisab wal adab, bi syafaati wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi ma'iyati Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi murafaqati Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa usulina wa fur'in wal hadirin wa hadirat wal muslimin wa muslimat. Amin 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 ya rabbal alamin. Ma'asyar hadirin rahimakumullah. Tinggal beberapa saat lagi Ramadan yang sangat mulia, Ramadan bulan yang paling mulia, Ramadan termasuk daripada rukun Islam yang 5, wa shaumi Ramadan, puasa Ramadan. Ramadan kalau kita mengerjakan ibadah yang sunnah saja, akan mengerjakan yang wajib di selain Ramadan. Kalau kita beribadah yang wajib di bulan Ramadan, seakan-akan 70 kali kita kerjakan di selain Ramadan.
man taqarraba ila Allah Ta'ala fi Ramadhan bi faridatin adalat lahu 70 faridah fi ghairi. Siapa orang yang mengerjakan ibadah yang wajib di bulan Ramadan seakan-akan 70 kali dikerjakan di bulan Ramadan. Wa man taqarraba bi nafilatin adalat lahu faridatan yuaddiha fi ghairi. Dan barang siapa yang mengerjakan ibadah sunnah di bulan Ramadan seakan-akan mengerjakan yang wajib di bulan Ramadan. Terjadi Lailatul Qadar di bulan Ramadan, nuzul Quran terjadi di bulan Ramadan, alhamdulillah kemerdekaan Republik Indonesia di bulan Ramadan. Lihat para ulama al-amilus salihin memperhatikan tentang Ramadan, apalagi 10 hari yang terakhir bertambah untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syafi'i saja dia contoh buat kita. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu warḍah, beliau tiap hari khatam Al-Qur'an. Begitu datang bulan Ramadan sampai 2 kali khataman Al-Qur'an. Kata Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu warḍah, beliau baca bis salat ketika mengerjakan ibadah salat. Sallu ala Nabi. Karena beliau mengetahui keutamaan bulan Ramadan. Tapi sekarang ada yang berani bikin konser di bulan Ramadan. Konser di bulan Ramadan. Bukan Ramadan saja, di akhir Ramadan. Masya Allah. Masya Allah. Bahayanya luar biasa. Dikhawatirkan orang yang tidak memperduki bulan Ramadan, khawatir kalau mengaku dirinya muslim, matinya sul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Ini bahaya luar biasa. Walaupun dunianya kaya raya, pejabat tinggi sekali begitu raja, bukan artinya bebas daripada siksaan di alam kubur. Ingat, manusia pasti bakalan mati. Pasti bakal mati. Mau pejabat, mau rakyat, mau melarat, mau siapa saja, laki perempuan, tua muda. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin min makhluqatillah. Setiap makhluk Allah pasti merasakan kematian. Ingat bahwa kita pasti bakal mati. Al-Imam Asy-Syafi'i saja radhiyallahu anhu sebagai mujtahid mutlak, beliau ketika meninggal dunia umur 54 tahun. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu ulama besar, karangannya banyak termasuk Ihya Ulumuddin sebagai rujukan dari para wali-wali Allah. Kitab Ihya Ulumuddin sampai dikatakan oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu, kadal ihya Qur'anan, seakan-akan ihya adalah Al-Qur'an. Banyak di situ tentang Al-Qur'an Karim, banyak di situ hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat mulia simak kitab Ihya karena Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali beliau meninggal dunia umur 55 tahun. Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi, begitu juga Syarah Muslim, Sahih Muslim karangan Imam Nawawi, dan kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang ulama kita mengatakan bi'idda wa syadhkar. Jual rumah beli kitab Al-Adhkar, kitab yang sangat penting luar biasa, dan karangan Imam Nawawi sangat banyak. Bukan itu saja, Imam Nawawi meninggal dunia dona 50, di bawah 50 tahun. Masya Allah. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah Amirul Mukminin. Ya Allah, Sayyidina Umar adil luar biasa. Amirul Mukminin sebagai khalifah ketika meninggal dunia duna 40, di bawah 40 tahun. Sayyidina Ja'far At-Tayyar, sahabat Nabi yang luar biasa hebatnya dan famili dengan Nabi Muhammad SAW. Ja'far At-Tayyar, beliau meninggal dunia umur 33 tahun. Makanya jangan main-main tentang umur. Gunakan kesempatan kita di alam dunia untuk ibadah kepada Allah, bukan mencari harta, bukan meninggalkan akhirat, bukan benci ulama, benci habaib. Masya Allah, nggak diberi gimana anda nanti di hari akhirat kelak, khawatir matinya su'ul khatimah. Lihat sejarahnya para wali-wali Allah, lihat sejarah para anbiya wal mursalin. Ya al-hikayah jundun min junudillah yuqawi biha qulubal muridin. Hikayat-hikayat sejarah-sejarah para wali-wali Allah itu menguatkan keimanan kita.
Ini masyarakat rahimakumullah. Ad-dunya adalah amal wal akhir darul jazaa. Dunia tempat beramal, akhirat tempat balasan dari Allah. In khair fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau dunia baik, akhiratnya pasti baik. Kalau dunia jelek, akhiratnya akan jadi jelek. Na'udzubillah min dzalik. Ini masyarakat rahimakumullah. Akhir kita di alam dunia yang sebentar ini gunakan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah. Dosa kita diampuni oleh Allah dan akhirat kita insyaallah mati dalam husnul khatimah. Wa idza tawaffaytana fatawaffana muslimina mu'minin waqtib lana minka bi khairin ajma'in. Allah dalam satu doa Al-Habib Ali radhiyallahu anhu warḍah menyebutkan dalam salah doanya dalam kita doa satu doa wa idza tawaffaytana fatawaffana muslimina mu'minin. Beliau orang besar, beliau wali min auliyaillah, beliau sangat cinta dengan Nabi Muhammad. Beliau keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat terkenal luar biasa. Al-Imam Ali bin Muhammad Habsyi radhiyallahu anhu warḍah, beliau salah satu doanya disebutkan dalam kitab Maulid Sibdullah, wa idza tawaffaytana fatawaffana muslimina mu'minin waqtib lana minka bi khairin ajma'in. Seorang nabi, ibn nabi, ayahnya nabi, ibn nabi, kakeknya nabi, ibn nabi, ayah kakeknya nabi. Tidak cukup nabi, rasul, ibn rasul, ibn rasul, ibn rasul. Siapa beliau? Nabi Allah Yusuf alaihissalam, ibn Yaqub, ibn Ishaq, ibn Ibrahim abul anbiya. Nabi Ibrahim kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ibn Nabi ibn Nabi ibn Nabi, Rasul ibn Rasul ibn Rasul ibn Rasul. Salah satu doanya yang mana doa beliau disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Apa doa beliau? Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Matikanlah aku ya Allah dalam keadaan Islam. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Kumpulkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Ya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Kadang-kadang orang yang saleh, alim, saleh, abid, ya Allah. Umat Nabi, keturunan Nabi dipukul, ditendang, ya Allah. Dia usah masuk penjara, Masya Allah. Gimana kalau matinya? Nantinya kalau mati, ingat mati, ingat mati. Sahih Syamir, wala tazal dakir al-mauti fanisyanuhu dhalalun mubinu. Sahih Syamir, Sahih Syamir, ay ya sahibi, wahai temanku, Sahih Syamir, semangatlah kalian. Wala tazal dakir maut, ingat selalu, senantiasa ingat bahwa anda pasti bakal mati. Farisyanuhu dhalalun mubinu, lupa kematian itu kesesatan yang sangat nyata, pasti bakal mati. Apalagi umat Nabi umurnya pendek-pendek, yang paling pendek umat adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kalau umat dahulu panjang-panjang, tapi umat Nabi khasadu ummati ma baina 60 wa 70, antara 60 70, kadang-kadang kurang dari 60, kadang-kadang ada yang lebih daripada 70. Tapi kalau kita bicara umum 60 70 tahun, sekarang kira-kira umur kita berapa? Sampai disebutkan oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu warḍah. Al-Imam Ghazali menyebutkan dalam satu perkataan beliau, wa'lam anna al-maut la yahjumu fi waqtin makhsusin wa sinnin makhsusin wa halin makhsusin wa la budda min hujumi fal isti'dad lahu aula min al-isti'dad lid-dunya. Allah makanya penting kita mengerti azam majlis ta'lim. Jangan bodoh tentang akhirat. Pelajari ilmu agama Islam supaya kita ngerti dunia, supaya kita ngerti alam kubur, supaya kita ngerti akhirat. Ini kadang-kadang dunia bahlul. Tahu bahlul? Bod. Masya Allah, bahlul, bodoh, apalagi geblek. Masya Allah, tolol. Nggak ngerti dunia. Orang yang ngerti dunia justru
meninggalkan kecintaan dunia, dunia jadikan akhirat. Walal akhiratu khair laka minal ula. Itu yang ngerti dunia. Bukan orang yang bisa bikin pesawat, bukan orang yang kaya raya, bukan orang yang senjatanya banyak, bukan yang jabatan tinggi, bukan. Orang yang ngerti dunia, orang yang meninggalkan kecintaan dunia, jadikan kehidupan di alam dunia untuk akhirat. Al-kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Nabi katakan al-kayyis, orang yang cerdik, orang yang pandai, orang yang mengerti. Man dana nafsah ay hasabaha, menghitung-hitung amal perbuatannya. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk setelah kematian. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Digunakan Ramadan untuk konser maksiat. Na'udzubillah. Ada ulama habaib turunan Nabi dipukul, ditendang, dimasukkan penjara. Penjaranya Masya Allah di mana? Nusa Kambangan. Tahu Ahok? Ahok kafir bukan? Kafir, penista, enggak sampai masuk Nusa Kambangan. Ahok enggak make masuk Kambangan. Ini Habib, alim, punya pesantren dengan tujuan baik untuk mengajak umat ibadah kepada Allah, untuk dimasukkan Nusa Kambangan. Ya Allah, mana keimanan Anda? Mana keimanan Anda? Dulu kita harus ingat, Indonesia ini orang-orang kafir, kemudian masuk oleh para habaib, keturunan Nabi SAW. Lihat sejarah Wali Songo berdakwah sana sini, mereka keturunan Nabi sampai alhamdulillah mayoritas hampir semuanya beriman kepada Allah, beragama Islam. Satu-satunya agama yang diterima oleh Allah, inna dina indallahil Islam. Dulu Indonesia dijajah oleh Belanda. Belanda agamanya apa? Kafir juga. 350 tahun para habaib berjuang. Para ulama, para santri berjuang dengan mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Kemudian dilanjutkan dengan Jepang. Jepang juga kafir. Berjuang ulama-ulama. Alhamdulillah di tahun 45 Indonesia jadi merdeka. Maka tertulis dalam Undang-Undang Dasar. Baca Undang-Undang Dasar, ada tulisan dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah, dengan rahmat Allah, di bulan Ramadan Indonesia merdeka. Lihat perjalanan Presiden Soekarno, bagaimana kecintaannya dan kedekatannya dengan para habaib. Masya Allah, Soekarno, Ahmad Soekarno, Insinyur Soekarno, beliau dekat dengan Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi, dengan para habaib dan lain-lain sebagainya. Ini maksud sampai alhamdulillah Indonesia merdeka. Sekarang ada habaib, ya Allah, dimasukkan Nusa Kambangan. Kemana iman ke Anda? Kemana iman Anda? Merasa kuat, Anda bakal mati. Na'udzubillah min dzalik. Kalau mati nyungsep gimana? Na'udzubillah, bahaya luar biasa. Ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Jangan merasa kuat. Bagaimana perang Badar? Perang Badar, jumlah sahabat dengan Nabi 313 melawan orang kafir Quraisy, orang kafir jumlah 1000 dengan peralatan yang luar biasa. Sahabat-sahabat peralatan sangat sedikit, tapi Allah memberikan kemenangan dalam perang Badar tersebut. Terjadi perang Badar di bulan Ramadan. Baca sejarah supaya kita ngerti. Masyaallah rahimakallah. Jangan buat main-main. Ada orang konser nyanyi-nyanyi, Allah katanya bantu untuk COVID. Sama siapa? Orang kafir, penyanyi. Ya Allah, kalau kita minta bantuan kepada orang muslim, orang yang bertakwa kepada Allah dengan uang yang halal, yang benar. Siapa orang yang bersedekah dengan uang haram, seakan-akan mencuci pakaian yang najis dengan maaf air kencing. Kira-kira tahu gimana? Ada sarung najis dicuci dengan kencing, kan bakal kotor. Kita minta, kalau seandainya perlu minta.
dengan orang-orang yang soleh, orang yang baik. Bukan cara dengan konsen, enggak, dengan berzikir kepada Allah. Ramadan dari dulu ngadakan nuzul Quran, sekarang kita nggak dengar ada acara nuzul Quran. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ramadan. Jangan main-main, ma'asyhadirin rahimakumullah. Mumpung kita bisa mengerjakan ibadah kepada Allah, mumpung masih hidup di alam dunia pasti bakal ditinggal. Ya Allah, bakal masuk dalam kubur. Kita ingat semua manusia pasti mati, mau pejabat, mau rakyat, pasti mati. Kalau orang mati dikubur ketika dibungkus kain kafan, lihat kain kafan saja. Ketika dibungkus kain kafan, saya mau tanya kepada hadirin, kira-kira kain kafan ada kantongnya enggak? Kaya dia triliunnya, ada kantongnya enggak? Senjatanya banyak, ribuan pistolnya, kaya. Dalam taingnya ada kantongnya enggak? Enggak ada. Ya Allah, yang nyelamatkan kita bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada amal saleh supaya kita selamat dunia dan akhirat. Ya Allah, mungkin kita masih Ramadan, walaupun tinggal sedikit, minta kepada Allah, selalu minta kepada Allah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah. Ya Allah, dosa-dosa kita diampuni Allah, dan kita insyaallah dapat Ramadan di masa yang datang ma'al lutf wal 'aisal 'aqibah. Dan mudah-mudahan negeri kita yang sangat kita cinta ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, mendapatkan ridha dari Allah. Kita semua pejabat rakyat semuanya dapat taufik hidayah dari Allah. Penyakit, musibah, malapetaka, bencana, virus corona dan sebagainya dihilangkan oleh Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang ngasih kesembuhan. Mudah-mudahan Allah berikan kemakmuran kepada negeri kita, aman, adil, makmur, sentosa, betul-betul bisa menjalankan Al-Quran, betul-betul bisa menjalankan hadis Nabi SAW, betul-betul mendapatkan ridha dari Allah, betul-betul menyenangkan hati Nabi kita Muhammad SAW, menyenangkan perjuangan para syuhada salihin yang telah memerdekakan negeri kita yang sangat kita cinta ini. Betul-betul insyaAllah kita dapat kesenangan dunia akhirat. Demikian juga keturunan kita, orang-orang tua kita, hadirat kaum muslimat, amin ya rabbal alamin. Masya hadirin rahimakumullah, saya ingat kepada para jamaah, kita besok malam 1 Syawal, malam Idul Fitri, malam yang sangat istimewa, yang dianjurkan selain maghrib dan isya seperti biasanya salat berjamaah jangan ditinggal, juga dianjurkan untuk memperbanyak takbir. Mau di rumah, mau di masjid, mau di musalla, mau di perjalanan, di mana saja, besar kecil, laki perempuan, banyakin takbir. Zayyinu a'yadakum bit takbir, hiasi lebaran kalian dengan bertakbir, baca takbir. Kita ibadah kepada Allah, faedahnya untuk kita. Allah tidak butuh dari kita. Kalau ada orang berbuat masih kerugian yang tertimpa pada sendiri, Allah tidak mendapatkan musibah bencana tentang masalah maksiat dan jalan oleh manusia. Man 'amila shalihan fali nafsi wa man asaa 'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Malam lebaran dianjurkan banyakin takbir. Zayyinu a'yadakum bit takbir. Ini besok malam dianjurkan bertakbir. Takbir dan jamaah mursal atau mutlak, selalu bertakbir. Begitu masuk maghrib, sebelum salat maghrib bertakbir, habis salat bertakbir, salat isya habis salat isya bertakbir, terus habis subuh bertakbir sampai salat Idul Fitr. Baru habis tentang masalah takbir. Hanya saya perlu diingat, habis salat maghrib kita baca wirid dahulu, kemudian takbir. Habis salat isya kita baca wirid salat dahulu, baru kita bertakbir. Habis salat subuh kita baca wirid dahulu, baru bertakbir sampai salat Idul Fitr. Idul Fitr mungkin jam 7, mungkin jam 8, mungkin jam 9, terserah masing-masing. Yang penting pada waktunya salat Idul Fitr. Ini masyhadin rahimahullah tentang mas takbir. Laki perempuan, tua muda, pejabat rakyat, hormat bertakbir selama mengaku dirinya sebagai seorang muslim beriman kepada Allah. Zayyinu a'yadakum bitakbir. Kemudian yang kedua, ingat keluarkan zakat fitrah,
Saumu syahr Ramadan mu'allaqun baina as-samai wal ard la yurfa'u illa bi zakatil fitr. Puasa Ramadan masih bergantung antara langit dan bumi, tidak diangkat kecuali mengeluarkan zakat fitr. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr tuhratan lis-shaimi min al-lagwi war-rafath wa tu'matan lil masakin. Faman addaha qabla as-salah fa hiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-salah fa hiya sadaqatun min as-sadaqat. Rasulullah SAW telah mewajibkan untuk kita mengeluarkan zakat fitr. Kalau Rasulullah perintah, berarti perintah dari Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan lewat Nabi Muhammad sallallahu. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Rasulullah ambillah, apa yang dilarang Nabi tinggalkanlah. Nabi SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kepada kita bersama di antara zakat fitr. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, misanan tersebut baginda Habibina Muhammad sallam, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr. Rasulullah telah mewajibkan tentang zakat fitr. Tuhmatan lis-shaimi min al-lagwi war-rafath. Tuhratan lis-shaimi min al-lagwi war-rafath. Tuhratan mensucikan bagi orang yang berpuasa minal lagwi war rafath. Apa al-lagwi? Perkataan, perbuatan yang tidak ada artinya, la faedah lah. War rafath al-kalamul fuhsh, perkataan-perkataan yang jelek juga insyaallah dihapus, dihilangkan dengan mengeluarkan zakat fitr. Al-hasanat tudhibna sayyi'at. Perbuatan baik akan menghilangkan daripada perbuatan-perbuatan yang jelek. Tuhmatan lil masakin, memberikan makanan kepada orang-orang yang miskin. Faman addaha qabla shalah fa hiya zakatun maqbulah. Siapa yang melaksanakan zakat tersebut sebelum mengerjakan salat Idul Fitr, sudah selesai zakat fitrah tersebut, maka betul-betul zakatnya diterima oleh Allah, maqbulah, dikabulkan oleh Allah. Wa man addaha ba'da shalah fahiya zakatun min sadaqatul sadaqat. Barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah setelah mengerjakan salat sebelum maghrib, itu seperti sedekah min sadaqah, seperti sedekah biasa. Ini masyaallah rahimakumullah, zakat fitrah jangan ditinggal. Satu sa' sama dengan 4 mud. Istilah Indonesia biasanya Jakarta dikatakan 3,5 liter. Habib Zain bin Ibrahim bin Suwaid menyebutkan dalam kitab fiqhnya bahwa zakat fitrah itu kira-kira 28 liter, atau sebagian ulama mengatakan 3 kilo. 28 ons atau 3 kilo. 3 kilo ikhtiar. Kita kalau mampu keluarkan 3 kilo lebih daripada kurang. Ini masyaallah. Setidaknya 28 ons atau 3,5 liter. Ini masyaallah, kita keluarkan zakat fitrah tersebut. Niat. Kewajiban seorang suami sendirinya, istrinya dan anak-anak yang masih kecil. Kalau kita masih punya anak yang kecil, keluarkan zakat fitrah atas mereka. Kalau anak sudah besar, sudah bekerja, keluarkan sendiri-sendiri. Tapi kalau masih kecil, mungkin ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun, mungkin ada yang 10 tahun, masih sekolah SMP atau masih sekolah SD atau masih sekolah TK dan lain sebagainya, belum balik. Keluarkan orang tuanya zakat fitrah. Tapi kalau sudah besar, mereka mengeluarkan sendiri tentang zakat fitrah. Ini masyaallah, jangan lupa zakat fitrah hukumnya wajib, dan ini khususiyah keistimewaan untuk umat Habibina Muhammad SAW. Umat Habibina Muhammad, ummah marhumah, kuntum khaira ummatin ukhrijatin nas, kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat ukhrijatin nas, yang dikeluarkan untuk manusia. Masyaallah. Tu'minuna billah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Masyaallah. Kalimat tu'minuna billah walaupun paling penting tarik akhir. Pertama kali amuru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat Nabi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah.
Nggak khawatir mati, nggak khawatir mati. Kalau bicara mati pasti. Ketika sahabat Nabi melawan orang kafir, apa dalam suratnya? Coba kita bahas. Ketika sahabat Nabi berperang melawan orang kafir, dalam surat tersebut mengatakan di antaranya kata-kata tersebut dari orang-orang yang menyenangkan, yang mengharapkan kematian seperti kalian senang kehidupan. Mati bukan para masalah. Tapi yang paling bahaya kalau mati bawa maksiat, naudzubillah. Kalau mati bisa masuk jannah, kuburan bisa menjadi raudhah min riyadil jannah kalau orang yang bertakwa kepada Allah. Tapi kalau tidak, kuburan bisa menjadi hufrah min hufarin nar. Dikubur di mana saja, di zaman pahlawan atau tempat biasa. Kalau orang yang baik, kuburan jadi kesenangan. Tapi kalau orang yang jelek, celaka, na'udzubillah. Suka korupsi, bikin undang-undang maksiat, atau kafir, na'udzubillah min dzalik. Kuburan celaka, na'udzubillah. Bisa hufrah min hufarin nar. Dan akhirat bisa masuk ke jurang api neraka, na'udzubillah. Maksiat ini sangat bahaya. Sampai Al-Habib Abdullah Haddad radhiyallahu anhu warḍah, beliau mengatakan, "Laisa asyar wa adhar al-insan fid dunya wal akhirah min adz-dzunub." Tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya bagi diri manusia dunia maupun akhirat melebihi daripada dosa. Bukan virus corona, bukan. Orang kadang-kadang takut dengan virus corona. Virus corona paling tinggi mati. Tapi kalau maksiat jurang neraka. Bahkan kemaksiatan bisa menjadi kekufuran. Al-ma'asi baridul kufur. Kemaksiatan menghantar kepada kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dapat husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha. Wal mautu atin an qarib, kullun lahu minhu nasib. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil. Amin. Min kulli danin aw nasib fahuwa musibah ammah. Ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Kita semua dapat husnul khatimah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sampai disebutkan oleh Habib Abdul Haddad radhiyallahu anhu, wa la tazal sa'ila min Allah husnul khatimah, wa la tazal, artinya wadaldum, senantiasa minta kepada Allah agar matinya husnul khatimah. Karena kehidupan kita di alam dunia banyak bermacam-macam godaan, harta godaan, pangkat jabatan godaan, setan godaan, dan bermacam-macam godaan. Digoda bermacam-macam godaan, setan goda, jabatan goda, harta goda, wanita goda, dan lain-lain bermacam-macam godaan. Kadang-kadang karena harta orang bisa tergelincir, naudzubillah. Karena jabatan orang tergelincir, naudzubillah. Ini masyaallah rahimakumullah. Sampai godaan setan. Inna syaitan lakum aduwwan takhidhuhu aduwwa, innama yad'u hizbahum min ashabis sa'ir, innama yad'u hizbahum min ashabis sa'ir. Inna syaitan lakum aduwwan fattakhidhuhu aduwwa, innama yad'u hizbahu min ashabis sa'ir. Inna syaitan lakum aduwwan fattakhidhuhu aduwwa. Syaitan sebagai musuh buat kalian, jadikan syaitan sebagai musuh. Sesungguhnya syaitan mengajak kepada golongannya agar masuk sama-sama neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati kena godaan syaitan dan lain-lain sebagainya. Harta, jabat, jangan. Gunakan kehidupan kita dalam dunia sangat singkat untuk bertobat kepada Allah, beristighfar, mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dan dimatikan dalam husnul khatimah.
mati husnul khatimah, mati husnul khatimah. Kemudian saya ingatkan kepada kita, kalau saya dan hadir-hadir semuanya, bahwa dalam Idul Fitr, sebelum kita mengerjakan solat Idul Fitr, setelah mengerjakan solat subuh, disunahkan futur dahulu. Disunahkan futur dahulu. Futur dengan apa? Berbuka dengan apa? Dengan korma kalau ada. Minum dengan apa? Minum zam-zam kalau ada. Kalau bisa dengan korma, dengan zam-zam. Kalau nggak bisa setelah masuk, yang penting jangan dengan rokok, jangan, apalagi dengan maksiat. Naudzubillah. Silakan makan, minum sebelum mengerjakan sholat. Berlainan dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha dianjurkan untuk imsak dahulu, jangan makan dan minum kecuali sholat dahulu. Tapi Idul Fitri yang nanti insya Allah kita kerjakan, kita futur dahulu, kemudian mengerjakan sholat Idul Fitri. Dan Idul Fitri dipersiang, kalau Idul Adha diperpagi, karena Idul Fitri ada zakat fitrah, supaya selesaikan dulu. Bagi orang yang belum menyelesaikan zakat fitrah, baru mengerjakan sholat Idul Fitri. Ingat, mau di masjid, mau di lapangan, mau di rumah, laki perempuan, ada khutbah, nggak ada khutbah, sekalipun sendirian, tetap Idul Fitri dikerjakan, jangan sampai tidak. Tapi yang sangat dianjurkan, kalau kita bisa berjamaah, begitu selesai dengarkan khatib ketika berkhutbah, ini yang lebih mulia, lebih mulia, lebih mulia. Apalagi dalam masjid, kita bisa i'tikaf dalam masjid. Kalau jumlah besar mungkin di lapangan kita kerjakan sesuai lihat keadaan masing-masing. Ini ma'asyahadirin rahimakumullah. Kemudian setelah Id biasanya diadakan silaturahim atau acara halal berjabat tangan kepada fulan-fulan. Ya Allah, mungkin fulan punya kesalahan, kita maafin. Kita yang salah, kita minta maaf. Berjabat tangan, bersalaman-salaman, minta maaf kepada fulan-fulan, suami istri, anak orang tua, saudara dengan saudara, dengan tetangga, dengan kawan, dengan siapa saja orang muslim-muslimat, berjabat tangan. Tapi ingat, yang haramnya kalau perempuan dengan laki-laki yang haram, atau mungkin suami istri, atau anak dengan ibunya, atau saudara dengan saudaranya, jangan dengan bukan mahramnya, bukan istrinya. Naudzubillah. Tidak diperbolehkan bagi orang laki-laki salaman dengan perempuan yang sudah besar, kemudian bukan mahramnya, bukan istrinya. Tapi kalau laki-laki dengan laki-laki berjabatan tangan dengan benar, perempuan dengan berjabatan tangan, jabatan tangan saja dapat pahala. Ini sekarang kagak mau jabatan tangan, bodoh. Kalau orang kena penyakit silahkan, jangan, bahaya. Tapi kalau orang yang sehat, jabatan tangan dengan mendapatkan pahala besar. Orang yang berjabatan tangan, dua-duanya diampuni oleh Allah dosanya, yang salaman dan yang disalamani. Ini masyaallah, rahimakumullah. Ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian setelah Idul Awal, yang mana tanggal 1 Syawal memang haram untuk berpuasa di hari tersebut. Tapi mulai tanggal 2 dan selanjutnya disunahkan untuk kita berpuasa lagi. Puasa Syit Syawal, 6 hari bulan Syawal. Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahr. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti sesudahnya dengan 6 hari berpuasa, maka seakan-akan berpuasa 1 tahun. Atau Ramadan misalkan 30 hari, yang mana kalau kita berbuat baik dilipat gandakan 10 kali, berarti 30 hari dikalikan, yaitu dikalikan seakan-akan dikalikan 10, berarti berapa? 30 hari kali 10 berarti Masya Allah. Ramadan dikalikan seperti kemudian 6 hari di bulan Syawal. Orang yang puasa Ramadan dan orang yang puasa 6 hari di bulan Syawal, kasyamid dahr, seakan-akan berpuasa 1 tahun. Ramadan seperti 2 bulan, kemudian 6 hari seakan-akan 10 bulan,
Jadi jumlahnya ada 12 bulan kasyamin dahr, seakan-akan 1 tahun. Kalau dilanjutkan tiap tahun begitu, seakan-akan seumur hidup kita berpuasa. Masya Allah. Man shoma ramadhana thumma atba'ahu sitta min syawal kana kasyamin dahr. Al-Hayy Umar mengatakan dianjurkan kita niat di bulan Ramadan untuk bisa menjalankan puasa 6 hari di bulan Syawal. Di antara faedahnya, kalau kita niat baik untuk berpuasa di bulan Syawal 6 hari di bulan Ramadan, berkat niat tersebut dapat pahala dilipat gandakan, karena Ramadan ibadah yang sunnah seakan-akan ibadah yang wajib. Niatkan di bunga sebelum Ramadan. Niat insyaAllah akan menjalankan puasa 6 hari. Seandainya kita bisa jalankan, alhamdulillah. Kalau tidak dilaksanakan saja, sudah dapat pahala 1. Kalau dilaksanakan, sudah niat dilaksanakan, bisa dapat pahala berlipat ganda. Masya Allah. Ini nikmat orang muslim. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik hidayah inayah. Semua amal ibadah kita diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan kita diberikan umur panjang, sehat, afiat, taufik hidayah inayah, sehingga dapat Ramadan di masa yang akan datang. Semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Kau muslimat semuanya dapat hidayah dari Allah. Pejabat rakyat, konglomerat, semuanya laki perempuan, tua muda dapat rahmat dari Allah. Negeri kita yang sangat kita cinta ini aman, adil, makmur, sentosa, dihilangkan segala penyakit, musibah, bencana, malapetaka. Jadikan negara kita negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, mendapatkan ridha Allah, menyenangkan hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil mu'allim wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.